Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Kita akan mengakhiri pekan ini bersama dengan firman Tuhan. Teruslah menghidupi hidupmu bersama dengan Tuhan. Ya, di hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 ini firman Tuhan ingin menyapa kita, yaitu yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini adalah bagian pujian Raja Daud kepada Tuhan. Dia menyanyikan nyanyian pujian mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Daud ini adalah raja yang luar biasa. Menurut saya dia adalah raja yang paling setia dan paling mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa merasakan, saudara-saudara, hidupnya semata-mata karena Tuhan. Apa yang dia miliki, jabatan, kerajaan, sukacita, harta benda, itu semuanya karena Tuhan saja. Dia mengakui, saudara-saudara, bahkan hidupnya semata-mata karena Tuhan. Sudah beberapa kali dia dikejar-kejar. Dia ingin dibunuh oleh Raja Saul, ya, dan juga anaknya Absalom, dan juga banyak orang yang berupaya, yang tidak suka dengan dia, yang berupaya untuk membunuh dia. Dia sering sekali mengalami situasi yang genting. Dia sering sekali mengalami situasi yang sangat-sangat berbahaya dan sudah sangat dekat dengan maut. Tetapi ketika dia menyerahkan dirinya dan percaya atas pertolongan Tuhan, maka dia selamat. Nah, demikian juga saat ini. Ketika dia memiliki segala sesuatu yang Tuhan berikan, dia mau memulangkan ini kepada Tuhan. Ini luar biasanya, saudara-saudara. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, memang Daud sungguh-sungguh mengenal dirinya. Setelah dia menjadi raja pun, dia tetap rendah hati. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, ketika dia memiliki harta, dia tidak lagi begitu memuliakan Tuhan. Bahkan sering sekali, saudara-saudara, orang semakin meninggalkan Tuhan karena jabatannya itu menuntut dia menuntut waktunya, sehingga dia semakin tidak memiliki waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi beda buat Raja Daud. Daud tidak. Daud terus memuji Tuhan. Dari semuanya yang ada, yang dia miliki, bahkan waktu kehidupannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena dia tahu, saudara-saudara, segala-galanya hidupnya hanya karena Tuhan. Mari kita lihat. Dari mulai ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di depan orang banyak, di depan jemaah, di depan umat Tuhan, dia mau memuji Allah. Sedikit pun dia tidak merasa malu. Karena dia tahu siapa itu Allah itu. Dia begitu dekat sekali. Bahkan kesaksian demi kesaksian yang tertulis dalam Mazmur, kitab Mazmur itu begitu luar biasa. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat Allah, hidupku tenang. Luar biasa, bukan? Iya kan? Hanya satu keinginanku, yaitu berada di bait-Mu sepanjang hidupku. Luar biasa, saudara-saudara. Itu hebatnya kesaksian dari Raja Daud. Bahkan ketika dia masih muda pun dia benar-benar hanya menyaksikan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia menjadi gembala juga dia mengandalkan Tuhan. Dia bisa mengalahkan
Binatang-binatang buas, serigala, singa, dan beruang juga dia hancurkan, dia halau dengan kuasa Tuhan. Itu dia saksikan. Bahkan dia berhadapan dengan apa? Dengan Goliat yang luar biasa, 3 kali lipat daripada apa? Tubuhnya itu. Dia mengandalkan Tuhan. Seluruh orang Israel ketakutan. Tapi dia sekalipun kecil, dia maju karena dia tahu Allahnya akan menyerahkan hidup kepalanya juga. Kepalanya Raja Goliat itu. Itu luar biasanya, makanya dia tidak takut. Karena apa? Karena dia tahu bukan dia yang berperang, tapi Allah yang berperang buat dia. Bapak Ibu saudara-saudara, iman Daud ini yang perlu kita tiru dalam hidup kita, yang perlu kita contoh. Supaya apa? Kita tetap semangat. Apapun pergumulan dari depan kita, apapun masalah, apapun bahaya, ketika kita betul-betul berserah kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Daud mengalami begitu banyak kesulitan dan rentan. Dia sangat-sangat dekat dengan maut ketika itu. Tapi Allah membebaskan dia, melepaskan dia. Itu luar biasa. Makanya hari ini dia tidak malu di depan seluruh jemaat. Dia katakan, ya, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu luar biasa kesaksian Raja Daud ini. Kemudian kita lihat lagi, ya Tuhan punyamu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamu lah kerajaan dan engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dia nggak lupa daratan. Ini yang saya katakan, itu luar biasanya Daud ini. Setelah dia memiliki segala-galanya pun, dia mengakui Tuhanlah sumber segala-galanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak kita yang apa? Yang menjadi angku dan sombong. Yang tidak mengakui bahwa apa? Segala-galanya yang kita miliki ini dari Tuhan. Daud tidak. Sedikit pun tidak ada kesombongan dan keangkuhan. Dia terus memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, mungkin kita berkata, aku juga gereja, kita memuji Tuhan, tapi kita sombong, kita pelit, takut. Ini lihat mana setelah ayat yang ke ayat firman Tuhan kita. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, ya kan? Persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang dari hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami segala kelimpahan. Bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri. Dan punyamu lah segala-galanya. Artinya dia mengakui. Dan dia mau kembalikan itu hanya kepada Tuhan sebagai persembahan. Untuk mendirikan apa? Bait Allah sebenarnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, inilah hebatnya Daud. Sedikit pun dia tidak menjadi sombong dan angkuh ketika Tuhan memberikan segala-galanya. Emas, perak, ya, harta, milik, permata, semuanya. Dan kerajaannya. Makanya dia hanya mau meletakkan tubuhnya tersungkur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari sembah Tuhan dalam hidupmu. Percayakan. Makanya jangan takut. Jangan takut memberi. Ya, makin banyak orang-orang yang semakin rakus berupaya untuk mengambil kepada dirinya. Ini yang berbahaya. Persaudaraan pun akan hilang hanya karena memikirkan diri sendiri. Persaudaraan akan hilang. Ingatlah saudara-saudara, hati-hati. Jangan rakus dan jangan pelit. Semuanya itu milik Tuhan. Tuhan yang beri kepada kita. Mengasihi itu paling penting. Makanya jadilah orang-orang yang mau menyembah Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Semoga firman Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Jadikan kami sungguh-sungguh percaya dan rendah hati kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang ada pada kami, yang kami miliki ini, yang kami peroleh itu adalah semata-mata karena dari Tuhan saja.
supaya kami tidak ragu-ragu untuk memberi dan berbagi, karena Tuhan tetap akan memberikan kepada kami berkat. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Pujilah Tuhan dalam hidupmu. Minggu kita minggu Advent ini, mari kita puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Besok mari datang bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.